Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Kita berjumpa lagi dalam sebuah program yang menemani Anda di malam minggu ini. Inilah program Tatap Mata Menguak Fakta dengan Canda. Malam hari ini saya juga kedatangan seorang tamu istimewa. Rasanya untuk mengenalkan atau mengidentifikasi siapa yang jadi tamu saya malam hari ini nggak perlu panjang-panjang. Ciri-cirinya cuma satu. Setiap hari pasti kita ada baca kalimat-kalimatnya di media massa, terutama di media online, dan pasti kalimatnya pasti marah-marah, ya, atau pasti sedang ngamuk-ngamuk. Dia adalah orang nomor 2 di provinsi DKI Jakarta. Siapa dia? Yuk kita lihat yang satu ini. Yang gagaleti, sepeda kenti, neng Boswanora, radang busi kampu, boy teng ika, rongkang teng eder, yeah. Saya juga tidak suka sama kamu gitu. Kalau dari kamu menjadi semua yang baik. Kenapa kamu mau bangun kopi seolah-olah Jokowi lebih boros dengan Google? Anda harus mengejar mereka. Kita yang butuh. Kenapa harus didirikan gitu? Kita yang butuh. Kenapa harus disuruh mereka bolak-balik didirikan ini? Bolak-balik didirikan ini kan? Makanya kita kasih bapak kesempatan supaya kita jadi operator. Paham gak Pak? Jadi bapak langkahnya gitu. Siapa lagi kalau bukan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Studio Trans 7. Oh, mau nyalam dulu, silakan Pak. Ampun Pak, enggak lagi. Maaf ya Pak ya. Iya Pak, maaf. Ya ini Pak, ini dia nih. Jangan Pak. Baik kok orangnya, ya kan Pak. Ini 3 panelis nih, mereka ceritanya mewakili suara masyarakat. Biasanya ada Komeng, tapi Komeng lagi rehab mental, konseling dulu. Jadi digantikan oleh Vincent, ya. Lalu ada Zeda dan ada Akbar. Saya cuma ngegantiin doang Pak. Jangan dimarahin nih Pak. Cuma gantiin Komeng. Dia dulu juga rehab, cuma udah sembuh, gantian jadi. Berobat jalan. Nah, sebelum saya tanya Pak Ahok nih ya, kalau kita dengar nama Bapak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Vincent dulu. Saya? Ya. Satu kata, meja hancur. Kok meja hancur? Berapa meja hancur di kantornya digebukin mulu sama Pak Ahok. Gara-gara marah-marah, ya kan? Zeda. Boleh. Saya 2G. Apaan tuh? Galak, ganteng juga. Akbar. Galak Bu. Galak. Di kantornya aja ada tulisannya, awas pemiliknya galak. Awas bos galak. Awas Wagub galak. Ya. Pak Ahok, kalau orang tahu ya Bapak galak banget, gimana tuh? Ternyata hasil survei Tempo 65% suruh pertahankan galaknya itu. Aneh kan? Ya aku baca tuh. Iya makanya. Jadi mau galak terus? Jadi kan kalau galak terus kena stroke nanti bahaya. Iya. Ya sama orang ngeyel masa kita nggak marah? Mulai kayak nih, mulai kan? Ya, kalau kita nggak marah, nggak usah takut. Soalnya ditanya cewek dia bilang ganteng masih gue baik-baik. Iya. Lo ketolong berdua lo, ketolong. Bapak emang cakep banget Pak, bener Pak. Nggak pernah ngeliat cowok cakep ini baru kali ini loh. Bener Pak. Jadi gini ya, saya tuh agak bingung memperkenalkan Pak Ahok ini udah pastilah Wakil Gubernur DKI Jakarta. Siapa yang nggak kenal beliau? Tapi kedepannya bagaimana saya memanggil Anda? Apakah saya memanggil Anda Gubernur DKI Jakarta atau calon Wakil Presiden Republik Indonesia? Itu mesti diralat dulu. Kalau Anda panggil saya Gubernur, berarti Anda menghina Pak Prabowo. Berarti Anda berharap Pak Jokowi yang jadi presiden kan? Saya jadi gubernur. Kalau Anda panggil saya tetap
Wagub, berarti Anda menghina Pak Jokowi. Berarti beliau tidak jadi baik lagi. Jadi hati-hati tuh. Jadi mesti hati-hati. Jadi Saya nggak kenapa. Saya baru kenal acara ini mau lagi. Bapak ya. hati-hati. Saya permisi dulu. Hati-hati. Hati-hati jangan lewat jalan sono, lewat yang lain. Jadi jangan nyinggung-nyinggung deh soal capres deh, capek deh udah sekarang. Iya, memang capres itu ada capres, caper, Ada sama capek capek deh. Jadi jangan menyinggung-nyinggung masalah capres dan Jangan panggil pilpres. saya dengan gubernur atau wagub sekarang. Terus dipanggil apa? Cukup Ahok aja, lebih aman. Nggak serius nih Pak Ahok. Jadi sebenarnya wagub atau gubernur atau capres? Makanya saya bilang lebih baik kalau dibilang capres, partai dari mana? Anda menghina juga. Masa Pak Prabowo nggak jadi capres kasih saya kan ngaco juga kan? Iya ya. Partai Gerindra kok. Jadi sebenarnya siapa yang lebih pantas, Pak Jokowi apa Pak Prabowo? Pak Prabowo jadi capres. Itu pertanyaan yang bisa membuat saya susah hidup. Pak, jawab aja di sini Pak, ntar nggak ditayangin ke Pak. Nanti pasti diedit Pak. Bapak jawab aja di sini jujur siapa yang lebih Kalau pantas lihat jadi yang capres? mukanya tadi itu carmuk-carmuk nggak percaya. Siapa yang milih? Menurut Bapak siapa yang lebih pantas memimpin Republik ini? Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Nanti kita edit jawaban Sebagai Bapak. orang yang waras, yang paling pantas jadi capres ya Ahok dong. Kamu masih waras kan? Ya, saya kan nggak diedit Pak, Bapak diedit Pak Prabowo kayaknya. Kami kembali sesaat lagi, tetap lagi tatap mata. Jangan berjajan, kalau tiada hatinya, bergadang boleh saja. Iya, goyang-goyangnya. Yuk kita bernyanyi. Nah, malam hari ini tadi kita udah bicara ya di yang sebelumnya, Pak Ahok. Pertanyaan antar membuat siapa tuh yang lebih cocok jadi capres, Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu bikin susah hidup ya buat Pak Ahok ya. Senyum kan? Senyum kan? Senyum itu taktik sambil mikir. Oh, ternyata mikir. Kalau marah nggak perlu mikir soalnya. Iya Pak Ahok. Soalnya gini, kemarin kan setelah Pak Jokowi, bosnya Pak Ahok mendeklarasikan jadi capres tuh, langsung ketua Dewan Pembinanya Pak Ahok marah-marah. Dia bilang jangan percaya, jangan pilih presiden boneka. Sebagai anggota partai Gerindra. Ngaco juga tuh. Ya. Presiden boneka yang mana? Yang pegang boneka baru presiden boneka. Salah nyindir ini. Oh, itu jawabannya. Jadi maksudnya presiden yang lagi meluk boneka. Mana tahu. Presiden boneka kan. Tanya anak-anak. Oh, presiden boneka pasti ada bonekanya dong. Ya. Ya kalau nggak ada boneka bukan boneka namanya. Bukan ya? Iya. Jadi itu maksudnya bukan Pak Jokowi itu. Saya nggak tahu, rasanya sih bukan ini. Bukan ya? Kalau misalnya ketua Dewan Pembina Pak Ahok lagi, Pak Prabowo bilang, jangan pilih presiden capres yang penipu, gitu. Yang suka menipu, katanya mau menyelesaikan 5 tahun, tapi ternyata nyapres, mengingkari janji, gimana tuh? Aku yang kena dong. Aku juga nggak pernah selesaiin kerjaan tuh. Jadi bupati 16 bulan. Kenapa begitu? Kamu selesaikan loh. Coba kalau saya konsisten menyelesaikan 5 tahun jadi bupati, Anda tidak pernah lihat ada wagub yang marah-marah. Oh iya. Jadi ya nggak bisa juga. Tergantung kebutuhan. Coba kalau si Komeng nggak lagi di Permak, mana ada lu sini? Oh iya benar-benar. Semua ada sebab akibat saya. Ada keuntungan. Ada Komeng lagi di Permak. Masalah najin atau apa? Direhabilitasi. Tapi ini banyak banget loh yang bilang, aduh Pak Ahok dan Pak Jokowi ini sudah pasangan yang Pak Jokowi dan Pak Ahok tuh pasangan yang sangat serasi ideal untuk membenahi DKI Jakarta. Teman-teman mahasiswa yang ada sini yaitu Stipan dan Stan Bea Cukai ya, tepuk tangan dulu dong buat mereka. Itu
Setuju juga ya Jokowi dan Ahok itu pasangan ideal buat Jakarta? Ini ada videonya nih. Bagaimana mereka mengatakan jangan pisahkan Jokowi dan Ahok. Ya, kita lihat nih. Baca berita di sosial media, tiba-tiba hatiku gundah gulana. Apakah benar ini cerita? Mereka tak akan lagi bersama. Jokowi Ahok takkan terganti, saling mengisi, saling melengkapi. Jokowi Ahok pasangan serasi, akankah ada lagi yang mampu begini? Don't change the winning team, please. Jangan pisahkan Jokowi Ahok. Don't change the winning team. Oh, gimana tuh Pak? Ini maksudnya bisa salah kaprah juga. Kalau don't change the winning team, Ahok ikut cawapres, repot nanti. Repot Pak. Kalau repot kita bantu deh Pak. Iya. Soalnya ini udah kayak Batman sama Robin Pak. Ibaratkan di lawak tuh Kadir Doyok lah Pak. Udah menyatu, soulmate Pak. Tapi kalau bicara Jokowi jadi presiden, otomatis Pak Ahok naik dong jadi gubernur. Kira-kira siapa yang pantas untuk mendampingi Pak Ahok nantinya? Itu kalau pantas nggak pantas mah tergantung partai yang usulin. Semua orang pantas-pantas aja. Kriterianya setidaknya seperti apa? Kriterianya gampang banget. Kenapa Pak? Kenapa? Kali aja. Kalau marah-marah doang mah bisa. Antagonis kayak Arman Pelani dulu tuh. Antagonis syaratnya ada. Kriterianya satu, jangan terima suap. Terus kedua ya mesti adil. Maksud. Nah, yang ketiga Ya. jangan takut mati. Maksudnya nyerah deh. Kalau wanita memungkinkan tidak? Ngapain gue suka kalau wakil wanita. Lebih enak. Kenapa? Ya minimal kan ada yang ajak ngobrol kan beda dong. Kalau cowok kan beda, kayak gini kan males ngomongin. Berarti cocok Pak ya kalau wanita jadi pasangan semakin cocok ya Pak. Kemana-mana kondangan berdua. Ini gubernur, wakil gubernur, Iya, buat kan, wakil cocok. gubernur. Tapi hati-hati juga wanita yang mana. Oh betul. Berarti kalau wanita memungkinkan, isu calon wakil gubernur nantinya wali kota Surabaya itu memungkinkan benar juga nggak? Jangan yang terlalu galak juga dong. Galak juga. Jangan bisa komentar ada yang lebih galak dari dia. Jadi takut dimarahin dia kan repot nanti. Paling enak itu jadi wakil sebetulnya. Bukan. Habis marah-marah, orang mana lagi? Bukan saya Pak, dia Pak. Dia. Enak jadi wakil. Iya dong. Ibarat mobil tuh ya Bapak yang nyetir yang ditabrakin Pak Jokowi di depan. Iya kan? Enak kan? Iya ibarat mobil Pak. Iya ini serius. Bapak lebih senang jadi cawapresnya Pak Tergantung Jokowi Anda- atau cawapresnya Pak Prabowo? Tergantung Anda nonton film YouTube tadi. Anda tafsirannya seperti apa? Hatinya ke Pak Jokowi nih. Mawar 01. Jadi bener tuh. Jadi videonya itu arahnya ke video itu. Videonya lihat dulu. Jangan Yang memisahkan misalkan mereka. Jokowi Ahok itu kan mirip-mirip apa? Agak merah tuh kayak kambing juga bukan tuh. Katanya nih Pak Ahok lagi bingung menerima Pak Jokowi jadi cawapres karena kan sekarang udah sering main ke Tengku Umar, udah deket sama Bu Mega, udah makan siang bersama Bu Mega. PDKT nih. Gini. Pindah partai lagi nih. Kalau sekarang PHP nih, PHP. Penantian tanpa harapan. Kan gitu, jadi bisa juga jadi disandingkan dengan Pak Jokowi. Atau lebih senang Saya masih partai Gerindra kok, tenang aja. sekarang ya. Perintah partai Tahu. itu tetap di DKI 5 tahun. Kecuali Pak Prabowo berubah pikiran. Ya. Ya udah deh, Hok, lu calon bareng sama si Jokowi aja deh.
Itu mukjizat kedua. Mukjizat. Oh. Kenapa mukjizat? Nggak mungkin gitu ya, Pak? Mukjizat berarti nggak mungkin nih. Nggak Saya catat mungkin. nih. Mukjizat itu Ya. kan tidak ada yang Nggak mustahil. mungkin. Ke DKI juga mukjizat, mana mungkin Ahok jadi wagub DKI, Jokowi jadi gubernur. Berarti memungkinkan ya lawan nanti Fauzi namanya. Bowo kan? Ya kalau memungkinkan Memungkinkan. mukjizat, kalau nggak mungkin namanya. Ya, sekarang saya mau tanya nih dengan teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Ini mahasiswa dari Stipan dan Bea Cukai ya. Saya mau bikin polling. Kan tadi sudah kita bicarakan Pak Ahok ini cawapres, ya kan? Saya kasih pilihan ya, nanti kalian vote ya. Kalian lebih senang pasangan yang mana untuk menjadi capres dan cawapres? Satu, itu adalah capres-cawapresnya Pak Jokowi dan Pak Ahok. Dua, capres-cawapresnya adalah Pak Prabowo dan Pak Ahok. Pasangan mana yang paling favorit buat Anda? Ya, coba kasih lihat votingnya. Ya, udah. Nanti ditekan ya pasangan yang satu atau pilihan yang kedua. 10 detik dari sekarang. Pilihan 1 Pak Jokowi dan Pak Ahok. Pilihan 2 Pak Prabowo dan Pak Ahok. Tapi kalau suruh pilih saya Jokowi Ahok lah. Hah? Ya. Jokowi Ahok. Kenapa? Karena tadinya saya nggak rela. Jangan Jokowi Ahok itu tetap memimpin Jakarta. Saya pikir-pikir lihat KTP, oh KTP saya Tangerang, ya udah rela-rela. Saya bukan orang Jakarta. Bebas deh. Bebas aja lah. Udah, boleh ya kita lihat hasilnya ya. Hasilnya adalah pasangan capres-cawapres yang paling favorit di studio ini adalah Bapak Jokowi dan Pak Ahok, 66%. Oh, Pak Prabowo, Pak Ahok 34%. Tapi nggak jamin, ini kan baru sebagian masyarakat. Coba kalau seluruh masyarakat, mungkin bisa lebih besar tuh. Bisa dong. Yang mana yang lebih besar? Sama aja. Yang nomor 1. Yang nomor jadi 1. Pak, jadi Pak, berdasarkan kalau pemilu diadakan di studio ini, itu justru kemenangannya kalau Pak Jokowi, Pak Ahok. Don't change the winning team. Gimana? Udah siap diboyong ke Medan Merdeka Selatan? Ini kan namanya ditodong, ini diktator. Cuma pilih satu atau dua. Apa kayaknya takut bener Pak kalau Bapak menang berpasangan dengan Bapak Jokowi? Jujur aja, aku juga pengen jadi wapres. Jadi siap aja ya cawapres ya. Aku udah bilang lebih enak jadi presiden daripada jadi gubernur sebetulnya. Enak jadi presiden Pak? Iya. Iya Pak, fotonya dipajang di seluruh Indonesia di kelurahan-kelurahan Pak. Itu tahu. Bener. Kalau presiden kan biasanya ada singkatannya tuh. Sekarang kan SBY. Kalau Pak Ahok enak AHA. Cocok. Presiden kita siapa? AHA. Jadi Pak Ahok ini kalau ditanya lebih siap jadi capres daripada jadi Lebih pengen jadi capres kalau bisa. Lebih ingin jadi capres. Masa nomor 2 melulu sih? Menghina banget tuh. Masa nomor 2 melulu? Oh, iya. Ada sisa nomor 1, RI 1. Nomor 1 dong. Jadi menurut Bapak jauh lebih baik dari Pak Prabowo. Aku nggak bilang begitu, minimal lebih muda, lari lebih kencang. Ya udah, kita akan tanya lagi soal Wagub yang satu ini. Salah satunya adalah kenapa sih selalu marah-marah? Saat lagi hanya di Tatap Mata. Emang masalah buatku, pacarku banyak, emang lagi nyari jodoh. Ya, Anda masih bersama kami di Tatap Mata menguak fakta dengan canda. Dan tamu kita malam hari ini Bapak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Nah, sekarang kita mau bicara soal DKI Jakarta. Rasanya setiap judul di media online, terutama ya Pak Ahok, pasti kutipannya Pak Ahok lagi marah-marah. Ya kan, misalnya apa namanya, lama-lama gua pecat. Kenapa Pak Ahok tuh? Ya, saya bilang kan marah itu ada alasannya. Kalau kamu nggak marah juga lucu kan. Kalau semua, Anda kan mau masuk memperbaiki kondisi. Ya kalau Anda diam-diam berarti Anda sudah terlarut dengan kondisi situ. Sekarang kita mau tanya jujur, selama
kami belum datang, apakah Jakarta beres? Kita tidak puas kan? Nah, kalau tidak puas kita masuk. Kalau Anda baik-baik aja, berarti Anda merasa itu beres. Banyak faktor sebetulnya gitu loh. Itu tadi saya bilang, kamu berani nggak untuk tidak populer gitu? Karena kan setiap keputusan Anda itu, kita kenal kan, pepatah kuno bilang kalau 1000 teman itu masih kurang, 1 musuh kebanyakan. Tapi kalau Anda ditugaskan memperbaiki kondisi, setiap hari Anda menciptakan 1000 musuh. Pak Ahok nih juga kemarin katanya rencananya yang terbaca di media ya, Pak Ahok itu akan mengeluarkan kebijakan anak-anak masuk sekolah jam 9 pagi aja katanya. Iya tuh Pak. Jadi ini sekali lagi kayaknya kalau tiap ganti pejabat pasti ganti aturan. Coba kita lihat apa kata warga kalau jam masuk sekolah anak-anak dimundurkan jadi jam 9 pagi. Saya sih agak kurang setuju karena kurang mendidik. Kurang bagus. Kalau untuk alasan karena faktor kondisi jalanan yang memang saat ini kan tambah lama tambah macet Jakarta, ya mungkin masuk akal. Tapi Anak-anak jadi males-malesan. pukul 9 mungkin melihat ke luar negeri. Cukup setuju dengan hal itu. Tapi saya setuju sih kalau jam 9 tidak membuat anak-anak itu tersiksa pagi-pagi harus berangkat cepat-cepat. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas transportasi di pagi. Ya memang sih kalau jam masuk sekolah itu lebih pagi lebih baik sebenarnya. Karena kan kalau orang baru bangun tidur kayak jam 6:30 kan kemarin, terus baru bangun jam 6 udah, apalagi rumahnya jauh siap-siap yang lama lah, terus kayak masih ngantuk banget. Pelajaran pertama pasti nggak masuk otak, kalau itu kan udah makan, udah siap-siap segala macam. Benar Pak Ahok, mau ngubah jam masuk sekolah ke jam 9 pagi untuk mengurai kemacetan pagi hari. Sebenarnya bukan begitu, ini kan memang media tuliskan. Dulu jam masuk sekolah tuh rata-rata sekolah internasional pun jam 7 atau 7.15 atau 7.30. Lalu karena alasan macet, mereka majukan 6:30. Itu dulu sebelum kami masuk. Nah jelas 6:30 ini banyak sekali keluhan dari psikologi anak, dari Komnas Anak. Mereka mengeluh, anak-anak harus bangun terlalu pagi. Kalau saya bilang balik lagi, nanti semua ribut. Kebetulan ada seorang pengamat yang mengatakan kalau di Australia itu 8.45, pulang jam 3. Jadi sekolah kita kan ada 2 shift. Kalau jam 8, jam 9 kan repot juga. Sorenya mau pulang jam berapa? Malam lebih capek kan. Nah ini saya bilang, ya mungkin aja jam 9. Gitu kan kita lempar. Jadi mau diubah nih? Atau masih tunggu lagi? Kita mau ubah. Kita udah ngomong, kita mungkin tepatnya baik lagi zaman dulu. Mungkin jam 7 atau 7.30. Ini masih dikaji dari dinas. Tapi seberapa efektif sih perubahan jam sekolah ini? Minimal orang tuanya bareng ngantar. Karena kita mengakui bus kita itu belum aman. Jadi orang-orang tua yang kelas menengah tidak berani melepaskan anaknya. Kalau yang kaya sekali nggak masalah, ada sopir khusus buat anak. Tapi kalau yang kelas pas-pasan punya mobil, dia lebih cenderung itu sambil drop anaknya dia baru kerja. Nah kalau kita hitung jam 8 masuk kerja, kalau dia drop anaknya masih jam 7 atau 7.15 masih pas untuk ke kantor. Tapi kalau 6.30 kecepatan ke kantor. Ngomong-ngomong soal bus, Pak Ahok marah sekali ya tuh soal bus yang bus karatan dari Cina. Saya ditipu oleh anak buah Bapak. Udah galak, marah-marah, setiap hari masih bisa ditipu sama anak buah. Bahkan tadi dalam rapat kami kita nggak pengen beli kendaraan lagi, sewa aja. Siapa yang mau beli lagi? Tiap 3 tahun dia ganti baru lebih baik. Tabrakan, mau rusak, asuransi nggak usah kita urus. Nah itu jauh lebih murah. Jadi Bapak memang merasa ketipu dengan bawahan Bapak soal bus karatan. Makanya kita masih beruntung, kita tahan tidak bayar 80% sekarang. Jadi kita tidak mau bayar, kita juga tidak mau terima. Makanya sekarang macam-macam nih, biarin aja. Ada pengusaha misalnya mau kasih bus gratis itu, Bapak tolak juga? Bus gratis kita terima. Cuma kan bawahannya yang nolak. Aneh-aneh lah di DKI lah. Ada yang mau kasih wifi gratis, fiber optik. Udah sampai setahun terus saya tanya, kenapa nggak jadi? Kita lagi ngitung nih, berapa sewa server yang luasnya 3x4 meter ditaruh di sekolah. Saya bilang, astaga, kamu ngasih saya mobil, saya bilang, buat pakai nih, taruh di garasi, itu saya bilang, kamu mesti bayar sewa, gendeng nggak kira-kira? Jadi aneh-aneh aja. Ya kalau memang dipersulit, kenapa dipermudah? Mungkin benar kalimat itu gitu. Itulah yang kadang-kadang mungkin Bapak agak emosi gitu Pak ya, karena selalu ada dicoba gitu, dicoba ya, untuk memarkup. Ya. Kalau memang dipancing Pak sama anak buahnya dipancing Pak, buat jadi marah. Nah, buat jadi marah. Karena kita kena stroke gitu kan? Gitu biasanya. Dia nggak tahu ilmu gua sebetulnya. Gimana Pak? Kalau gua habis marah-marah, gua tensi.
Wah, Bapak. Nah, makanya tensi dong. Tensi. Bapak bilang dari tadi, Pak. Iya. Pak, di tensi kita mau lihat berapa tensi Bapak. Nih. Kamu bikin marah dulu, baru kita tensi. Udah telat kali dari tadi. Coba. Ini bisa apa enggak? Kalau dari mukanya sih kayaknya bisa, Pak. Bisa bikin pasien stroke. Tekanan darah gua berubah gara-gara. Kan jangan nyambung. Lu mau apa ditutup gitu? Masa tensinya bisa? Kita langsung aja nanya, Pak. Rata-rata tensi Bapak berapa sih, Pak? Rata-rata biasanya Kalau habis berapa? marah tensi. Kalau habis marah. Aku ini memang ajaib, sarafnya bagus. Ya. Jadi habis marah-marah aja tensi masih 100 sama 70, 120, 80. normal. Itu habis marah, Pak. Habis marah. Kalau habis Apalagi? makan, Pak. Habis makan. Habis makan tergantung makannya apa. Ini kita tadi udah dengar kenapa ya Pak Ahok marah-marah. Dan setiap hari kita bisa, itu kan di YouTube juga ada. Saya mau tanya sama teman-teman mahasiswa yang ada di sini dari STAN, Bea Cukai dan juga SIPAN, ya. Pak Ahok ini kan suka dikenal marah-marah. Anda setuju atau tidak dengan cara Pak Ahok dalam mengambil keputusan? 1, setuju. 2, tidak. Jadi gimana Pak Ahok kalau ngambil keputusan tuh gimana? Saya waktu marah tuh nggak ada keputusan. Marah tuh memang supaya dia tahu semprotin aja. Supaya dia jadi, ya dia tahu kita nggak terlalu. Nah, mereka mungkin berpikir kan, mungkin kamu, kalau kamu takut gitu. Ya udah, kita nyatain aja. Aku nggak takut sama kamu gitu. Kamu nggak benar, ya aku semprot. Kita lihat, setuju nggak sih cara Pak Ahok dalam mengambil keputusan? Satu pilihan untuk setuju 93%,3. Dua nggak setuju 6,7%. Yang nggak setuju tuh yang kacamata tuh Pak, nggak setuju sama Bapak. Itu tuh ya. Ya, orang tuanya galak tuh biasanya tuh. Ada misalnya sekarang ini banyak yang dapat pesan berantai ya Pak ya, BBM ataukah SMS yang mengatakan Pak Ahok ini dalam pelelangan jabatan kepala sekolah misalnya itu selalu memilih kelompok-kelompok yang sekelompok dengan Pak Ahok karena berdasarkan SK Wakil Gubernur itu yang dipilih adalah mereka-mereka yang kelompoknya Pak Ahok. Benar nggak sih tuh? Makanya yang nyebarin fitnah tuh perlu belajar agak. Mana ada SK Wakil Gubernur? Jangan. Bentar Pak, ya. Ini sehat nih. Ini Pak sering-sering dimakan Pak ya. Nih Pak, dikupas dulu nih Pak. Jus timun Pak. Makanya saya bilang tekanan darah saya itu bagus banget. Saya udah kemarin dokter saya udah panggil saya untuk CT scan, MRI. Kenapa? Dokternya khawatir ada sumbatan di otak mungkin. Ya. Sering marah kan, jadi nggak plong. Udah dicek, dia telepon, Pak, ternyata Bapak harus bilang sama semua orang nih, Bapak otaknya semua bagus, sarafnya bagus. Jadi masih boleh marah-marah dong begitu. Terus dokternya saya tanya, dia nih, bener Pak, bener, kok bisa gitu? Ya daripada saya dimarahin Pak. Dokternya takut juga ya. Boleh. Ya Pak, ya, instruksi Bu Rosi. Tadi ini memang menarik ya kalau melihat Pak Ahok nih marah-marah sampai ada video panas tadi. Ini juga ada artikel panas nih. Artikelnya ini menegaskan bahwa di sini Pak Ahok sedang berseteru dengan Fitra, ya, Forum Indonesia dan Transparansi Anggaran. Iya, ini di sini dikatakan gaji Bapak tuh hampir 1,7 miliar. Benar, sekecil ini gajinya. Dia bilang temuan, makanya bukan temuan nenek lu. Karena aku yang buka. Orang mah jantung dak diguk ini body Berapa? Ini kemana? Kagak punya dak diguk. Apa yang lu denger? Begitu jantungnya begitu bunyinya. Pak, gini aja Pak. Ini Pak ya, ditelan setelah makan. Ini ditelan setelah minum nih Pak. Waduh. Kan marah lagi, datang lagi. Tapi ini membuktikan Pak Ahok tidak segalak yang kita kira. Benar kan Pak? Ya. Betul. Loh, Pak, jus blimbing Pak. Aku takut tadi tekanan darah gua terlalu rendah. Oh iya. Jadi nggak bisa marah-marah lagi. Harusnya kalian kasih apa? Duren. Oh dia merasa Bapak merasa kurang tinggi. Oh, kurang tinggi tekanan darahnya. Malam ini kan kurang marah kan? Jadi ribut aja Pak. Gimana? Kajiannya salah nih. Kajiannya salah. Tapi gini ya, kita memang harus belajar untuk melihat orang apa adanya.
Ya kan, kadang-kadang kita pengen lihat orang itu seperti apa yang kita inginkan. Cuman rasanya saat ini emang birokrasi itu udah harus bebenah kali ya Pak ya. Karena kita menginginkan birokrasi yang melayani. Dan kalau dimarahin, rasanya itu kebaikannya. Lalu Ryan sedih. Lalu rajin sedih. Kembali start lagi. Cinta sudah direkayasa dengan gaya yang luar biasa. Rinduku akan rindu sungguhan susah dibeda. Di selatan waktu kuliah Rabu kami salah kita kerja Jumat Sabtu sampai Minggu Thomas bila ketemu. Terima kasih Anda masih bersama saya di Tatap Mata ini. Dan tamu kita yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Tadi gara-gara nih panelis tamu yang nasibnya hanya satu episode ini sekali saja, jadi lupa nanyanya. Fitra tadi soal transparansi gaji. Mereka kan mengatakan bahwa ini gajinya wakil gubernur dan juga gubernur ketinggian kayaknya untuk segitu. Sedikit aja Pak Ahok. Ya itu kan bukan itunya, mereka kadang temuan, saya bilang gimana temuan kalau bukan saya yang buka di website saya. Terus saya belum pernah dengar Fitra ngomong, kalau ngomong pejabat itu suruh periksa dong harta pejabat, pajak yang dia bayar, biaya hidup dia sama hartanya sama nggak? Nggak pernah tuh saya dengar RSM teriak-teriak kayak begitu. Berarti gaji 1,8 miliar itu tidak benar. Dan yang benar gajinya berapa sebenarnya? Itu yang betul, saya tulis 1,8. bukan gaji kecil, dia ada tunjangan rumah tangga, Berapa tunjangan totalnya? 1,7, 1,8 lah. Saya bayar Satu pajak bulan. kira-kira, iya. Oh nggak, 1 tahun. Oh kecil Pak ya? 1 tahun. Kecil juga ya? Orang BUMD kita aja, dirut-dirut BUMD kita, itu gaji itu sebulan itu bisa, setahun bisa 16 kali gaji. Bonus-bonus lagi. Nah tapi gini loh, jangan sampai kemudian. Kalau yang korupsi dia mana mau 1,8. Saya dulu jadi bupati, saya udah bilang, bupati kasihnya 180 juta gaji. Kalau kali 12 bulan cuma 1,8 M. Daripada sekitar tangan 3 M, kasih izin sawit. Logika aja, bupati gaji 5-6 juta malah bisa beli Range Rover 4,5 miliar. Memang kalau yang misalnya. korupsi berapa Pak Ahok? Kalau Makanya yang saya korupsi bilang, berapa per tahun? makanya harusnya ada pembuktian terbalik harta pejabat. Jadi harusnya siapapun mau jadi pejabat, bukan cuma mendaftarkan hartanya, harus diperiksa asal hartamu dari mana. Kayaknya jadi pejabat publik cuma aku yang nantang-nantang itu mulu dari bupati. Periksa dong, saya bilang. Makanya saya bilang tuh di Indonesia kita ini ada kemunafikan soal gaji tuh. Sementara kepala bank itu bisa ratusan juta, bonus BUMN, kepala bank bisa 250 juta, 300 juta sebulan. Nah itu satu kemunafikan gitu loh. Jadi tentu kita mengatakan siapa suruh mau jadi pejabat? Ya bukan itu masalahnya. Kita profesional kan. Anda harus kerja. Anda mau saya gaji kecil tapi saya nyolong? Ya. Atau saya kerja dengan yang halal gitu loh. Oke, dan Pak, tadi kita sempat bicara soal banyak sekali pesan berantai yang tentu saja tidak bisa dipertanggungjawabkan akurasinya, tapi itu cukup menyulut gitu. Bapak pernah nggak merasa takut? Aduh, saya minoritas, ya udah deh saya saya diem aja. Kalau takut nggak jadi bupati, tempat saya malah lebih parah. Muslimnya 93% di Belitung Timur. Yang menang Partai Bulan Bintang. Jadi bupati juga. Oh, jangan maju lu. Dulu kan pakai Israel, lu Cina lu, jangan maju lu. Malah ada haji bilang gini, enggak, Ustadz, gua dukung Ahok. Kenapa? Dia sesuai kriteria yang disebut Nabi Muhammad. Fatona bukan Fatona itu. Fatona tablik katanya, amanah dan satu lagi apa? Apa Ustadz? Ini empat sifat Nabi. Apa aja? Amanah, tablik, Sidik, Fatona. Pinter lu bang. Artinya tahu nggak? Namanya lu bang. Itu namanya Fatona itu dapat Fatona dipercaya gitu Pak ya, Fatona. Tablik itu menyiarkan kebaikan, amanah bisa dipercaya, Terus? Sidik bisa dipercaya.
kata Pak Ahok salah. Lu baru dipuji, Bar. Baru dipuji Intinya udah itu salah. apa? Ahok, jelasin. Tadi biarin, nggak bisa biarin. Ya, gue nggak mau jelasin. Nanti gue ganti nama Akbar, dia ganti Ahok kan gak enak. Iya, Pak, dari kulitannya udah beda nih, Pak. Ya kan? Tapi saya yakin, Pak Ahok apapun yang terjadi pasti maju. Kecuali di depannya tembok. Udah maju. Loncat. Ini enggak. Kreatif, berarti. Karena kita udah mau berakhir nih, biasanya tamu-tamu saya ini saya kasih kuis cepat. Bapak jawab dengan cepat ya Pak ya. Benar atau salah kepala daerah pertama DKI Jakarta adalah Suwiryo? Atau lupa. Tahu? Salah. 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 Yang benar? Nggak ingat. Nggak tahu jawabannya. Yang salah aja nggak tahu, apalagi yang benar. Ibu gimana sih, Bu? Banyak. Lupa sejarahnya payah soalnya. Benar. Dari fotonya sih lupa. Benar atau salah TNI Angkatan Udara berdiri tanggal 9 April atau bertepatan dengan hari pemilu legislatif tahun ini? Aduh. Salah. Yakin Pak? Salah Pak? Yakin. Salah. Jawabannya benar. Benar semua nih. Didirikannya tanggal 9 April. Tapi Pak Ahok ini kan nggak mau, dia tetap harus lain daripada yang lain. Orang-orang benar dia salah. Harus beda ya? Iya, harus beda. Sebenarnya tahu Pak Ahok ini tahu kan Pak ya? Anti mainstream. Beda, anti mainstream. Bu, saya boleh nanya, Bu? Ya. Ini berhubungan sama Jakarta aja. Bapak tahu monumen nasional kan, Pak? Monas, Pak. Yang saya mau tanya, kira-kira berapa kilo emas yang ada di atas Monas? Waduh, ada 36 kilo atau berapa tuh? Tergantung Monas berapa kilo. Tergantung udah karatnya berapa, ada yang nyolek-nyolek di atas. Nah, Pak Ahok, sebenarnya ya kita kan cuma lihat di video aja nih, Pak Ahok marah-marah. Saya pengen dong Pak, kasih pelajaran buat mereka nih Pak. Sebenarnya Pak, jadi kita senang nih mahasiswa-mahasiswa. Sebenarnya enak banget. Ya, sebenarnya bagaimana Bapak memenangkan sebuah pertempuran argumen, atau gimana sih cara menghardik orang-orang yang nyolot banget gitu, udah dikasih tapi maunya menang sendiri. Contohin ya Pak, ini pura-puranya demonstran, ini demonstran, Cewek duluan deh. ya, ini yang minta naik UMR, ini yang minta balik lagi kios Tanah Abangnya, ini yang minta lagi rumah susun. Saya nggak minta naik UMR, saya minta naik haji, Pak. Oleh haji mah gampang. Nah, itu kan. Nanti diurusin. Umroh aja. Haji sekarang lama ngantrinya, umroh aja. Ya umroh Pak. Nih Pak Ahok, apaan ngapain? Demo. Oh iya. Bapak Ahok. Demo. Ada orang nih. Lo kayak ngajak anak main lo. Ahok main ya. Demo yang benar. Apa kita? Pak, kami kebanjiran, Pak. Kami kebanjiran di lantai 2 kebanjiran. Mana janjimu? Kami minta dibelikan apartemen sekarang, Pak. Pokoknya karena kami kebanjiran, saya minta dibelikan apartemen. Bapak, daerah saya kebanjiran, Pak. Saya minta alat diving, Pak. Lu malah nyelam. Iya kan karena kebanjiran nih, Pak. Iya. Aku tuh tinggal di kantor, yang jendela tuh langsung orang demo. Kayak gitu tuh tiap hari. Tiap hari, Pak? Tiap hari. Tiap hari. Tau nggak ada gimana, tau nggak? Gimana caranya? Emang gue pikirin, gue cuekin aja. Gue teriak-teriak di luar panas, gue tungguin aja. Bang, saya nggak tahu mau ngomong apa, saya cuma dibayar buat demo, Pak. Kan banyak, Pak, yang gitu, Pak. Ada yang kayak gitu, Pak ya? Ada yang memang seperti itu, Pak ya? Kita cuekin aja. Yakin aja, Pak. Nah, kesempatan kali ini Pak Ahok, persepsi apa yang salah yang selama ini dimiliki orang tentang seorang Basuki Cahayapurnama yang Bapak ketahui persepsi salah, padahal itu bukan karakternya Pak Ahok. Waduh, dia kira gue berani. Saya, Pak, liatin dia, Pak. Dia nanya, Pak. Persepsi yang salah tuh dia kira gue berani, tau nggak? Soalnya ini ibarat orang naik kapal laut, ada nenek-nenek kecebur ke laut kan? Ya. Terus nggak ada yang mau nolongin, anak muda terus terjun nolongin tuh nenek-nenek. Begitu naik ke atas, semua bilang hebat, berani kan? Sampai di atas, anak muda tanya, siapa yang jorokin gua tadi? Nah, jadi Ahok itu sebetulnya. Salah lu persepsinya lu. Berani karena posisi gitu, Pak ya? Karena lu jorokin, mungkin gua kalau KTP DKI salah satu, lu juga yang jorokin gua, tiba-tiba jadi wagub gimana?
Untuk saya Tangerang. Jadi itu persepsinya itu aja yang salah. Jadi Bapak ini juga ingin kecebur bersama-sama untuk menyelamatkan Jakarta. Iya. Nyebur bersama seluruh warga Jakarta untuk menyelamatkan ibu kota. Di mana hartamu berada, di situ jiwamu berada. Hartaku lumayan di Jakarta ada nih. Yang masih gue selamatin dong, kalau nggak tenggelam Pluit. Jaga-jaga juga. Kalau Jakarta tenggelam, apalagi gue di Pluit. Bapak kan sekalian tenggelam di Indonesia Pak, barengan tadi jadi. Itu tunggu mukjizat. Oh, tunggu ada yang dorong Pak ya. Gua dorong lah, gua dorong. Dewi, terima kasih ya untuk obrolannya Pak Ahok. Terima kasih banyak sudah. Jarang-jarang Pak Ahok mau datang ke studio. Kali ini lepas jam kerja mau datang untuk menjumpai Anda pemirsa Tatap Mata. Jadi terima kasih dan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Basuki Cahayapurnama. Terima kasih untuk Akbar Zeda Vincent, terima kasih banyak dan terima kasih untuk Anda pemirsa Tatap Mata. Kita jumpa lagi ya minggu depan. Selamat bermalam minggu, selamat malam Indonesia. Saya Rosyana Silalahi. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu tertipu rawan sikapmu di balik kemelut. Diramai kabutmu, di tabir mega-megamu, ku melihat luas tangan di balik punggung.